Kita datang kepada Tuhan lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Selagi kita masih ada, mari bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Nama anak Chelsea sama Michelle. Ini cuma satu kata ya namanya. Ya, ini mesti ditambah ya. Soalnya paspor nanti yang baru sudah tidak boleh satu kata. Maksudnya satu, cuma Chelsea tidak boleh, harus ada tambahannya. Dulu hanya Dubai, Uni Emirat Arab yang tidak terima satu kata ya. Tapi sekarang seluruh dunia, saudara tidak boleh namanya satu. Ya, keluarga berikutnya yang menyerahkan anak, nama papa Juli Hartono, nama mama Shirley Purnama. Anaknya ini namanya satu RT dipakai ya. Michio Melviano Hartono Chan, ini dari Jepang bukannya ya. Kemudian Benziro Alfonso Hartono Chan. Wah, ini luar biasa ya. Waktu anak saya Yoel, mantu saya mau melahirkan, saya tanya, kok anaknya siapa? Sekarang repot-repot pak, ini sudah laki, kasih nama aja sesuai nama saya, nama papa, Yoel Samuel Sianto ya. Jadi namanya cucu saya Yoel Samuel Sianto, dipakai semua dari kakeknya sampai papanya ya. Nah saudara, sedini mungkin anak saudara diserahkan sama Tuhan. Mungkin ada anak saudara yang belum diserahkan, jadi atau ponakan kasih tahu ya. Kenapa harus diserahkan? Sebab kalau saudara menyerahkan kepada Yesus, Yesus akan menjaga, melindungi, menolong dan memberkati. Jadi Yesus yang akan mengcover, jadi akan menjaga anak-anak ini. Saya punya survei anak-anak yang tidak diserahkan sama yang diserahkan nanti setelah remaja, mereka berbeda. Tapi untuk pendidikan anak harus papa dan mama. Ya, jadi mulai kecil anak-anak ini harus dididik. Nah itu papa mamanya yang mendidik. Saya cuma pesan satu kepada orang tua, yaitu orang tua harus menjadi teladan, jadi contoh. Kalau orang tua tidak bisa jadi contoh, anak-anak tidak akan pernah bisa jadi baik. Saudara, ada pendidikan yang baik yang sampai hari ini dilakukan mulai dari orang Yahudi sampai ke orang Barat. Jadi mendidik anak jujur, mau keluar rumah, setiap keluar rumah, anak itu dipegang, matanya anak harus lihat matanya mama, lihat matanya papa, lihat, harus lihat. Kalau matanya ke kanan ke kiri tidak boleh. Itu akan menjadi anak-anak ini licik. Jadi untuk jujur mata sama mata. Ayo lihat dulu, mama lihat, mama lihat. Kalau papanya, papa lihat. Sampai hari ini didikan itu masih ada. Nah saudara-saudara, kalau orang tuanya tidak jujur, ya tidak bisa, anaknya pasti nanti tidak jujur. Dulu almarhum papa saya miskin. Saya SMP kelas 2 sudah makan sehari 2 kali. Kalau kumpul, papa saya bilang gini, kita boleh miskin, tapi kita harus punya kelebihan satu, namanya jujur. Nah ini saudara ya, saya terapkan ke anak saya. Jadi anak saya 3 selalu saya tekankan jujur. Pernah anak saya 3, waktu itu masih umur 9 mungkin, salah satu ya, dia masukkan uang persembahan pura-pura. Jadi tidak ada uangnya, dia masukkan. Nah, ada anak saya yang lain yang tahu. Waktu pulang kasih tahu mamanya, "Mah, tadi itu tidak masuk no, mah, pura-pura." Ya, karena anak saya dibawai uang 2. Satu untuk persembahan sama, satunya untuk boleh beli es, boleh beli kue. Terus ditanya sama istri saya, "Kamu uangnya dan dimasukin persembahan? Loh, uangnya Tuhan hilang." Katanya hilang. Terus uangnya kamu? Enggak. Kok bisa? Terus istri saya bilang, "Sampai kamu ngaku harus jujur, mama tunggu."
gini. Enggak, pokoknya mama tunggu. Mama sudah tahu kamu uangnya di mana. Ma, gini. Terus sampai 1 jam sudah. Saya datang, kenapa Ma? Sudah diam dulu. Saya masih urus anaknya. Ini harus sampai jujur. Akhirnya 1 jam baru ngaku. Terus istri saya nangis. Kok nggak dari tadi. Ya saudara. Terus malam mau tidur saya kasih tahu istri saya. Kalau kasih tahu anak jangan gitu. Oh nggak bisa. Ini masalah prinsip. Terus keluar kata-kata kalau saya seminar keluarga, ini selalu saya sampaikan. Istri saya bilang begini, saya lebih baik nangis sekarang daripada nanti anak saya sudah rusak, saya nangis sudah tidak ada guna. Saya pikir betul. Jadi saudara, kalau ada anak saudara yang tidak baik, lebih baik kita nangis sekarang untuk memperbaiki daripada nanti sudah rusak kita tidak bisa memperbaiki. Jadi pesan saya, kedua orang tua harus jadi teladan ya. Nanti kalau orang tuanya tidak bisa doa, anaknya ya juga tidak mau doa. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan dua keluarga ini ya. Ya, pinter ini ya. Kecil. Mari kita angkat tangan kanan kita akan doakan kedua orang tuanya. Nanti baru anaknya kita serahkan ya. Ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan dua keluarga ini dalam tangan-Mu. Beri mereka selalu sehat, umur panjang. Semua yang dikerjakan berhasil dan beruntung. Dan yang menjadi keinginannya Tuhan memberikannya. Khususnya di dalam mendidik anak-anak ini Tuhan. Hal-hal yang rohani biar mereka pentingkan. Dan Tuhan akan memberikan hikmat untuk mereka. Sebab itu aku berdoa dalam nama Yesus. Diberkatilah Pak Atung dalam nama Yesus. Diberkatilah Ibu Wiki dalam nama Yesus. Diberkatilah Pak Abu dalam nama Yesus. Diberkatilah Bu Seli dalam nama Yesus. Sekarang Tuhan, kami serahkan anak dari mereka ke dalam tangan. Tuhan akan menjadikan mereka semua anak-anak ilahi. Anak-anak yang takut akan Tuhan, yang berguna bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia. Mengasihi kedua orang tua dan keluarganya. Dan khususnya mengasihi Tuhan Yesus dan pekerjaannya. Sebab itu Tuhan, berikanlah mereka selalu sehat, umur panjang, dan hidup di atas rata-rata. Tuhan akan pakai mereka luar biasa. Sebab itu kami serahkan sekarang Tuhan Chelsea dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah anak ini berlimpah-limpah. Hamba serahkan sekarang Michelle dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah anak ini berlimpah-limpah. Kami serahkan sekarang Mijio dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mijio diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, Benzino kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benzino diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mereka semua sudah ditolong Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara duduk. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sekali lagi jalankan Bapak Ibu sahabat berdiri bersama katakan,
pujian penyembahan kita ada warnanya, ada ciri khas. Ya, jadi kalau dulu Pak Alek Abraham sebagai bapak petani kita, dia mengambil dari Maria yang duduk di kaki Tuhan, Saudara Marta. Nah, saya ambil dari Daud. Jadi saudara, nanti kalau pujian penyembahan tidak ada jemaat yang berdiam diri. Jadi saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dapat karunia bahasa roh, berbahasa roh. Yang belum, saudara bisa bermazmur. Bermazmur itu ya, haleluya, puji Tuhan, berikan pujian saudara untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, sementara saudara menyembah itu ada 3 yang kita lakukan ya. Yang pertama seperti Daud, katanya Allah bahwa Allah itu hanya satu di dunia ini yang cocok hatinya, yaitu sama Daud. Jadi Daud minta perkenanan sama Tuhan. Jadi sementara saudara menyembah minta perkenanan. Mungkin kita ada salah ya, kita berdosa, habis mungkin ribut sama pasangan, dan saudara minta perkenanan Tuhan. Waktu nyembah minta perkenanan. Kemudian yang kedua, saudara mulai melihat kebesaran Tuhan. Seperti Daud, dia selalu berkata, engkau gunung batuku, engkau kota bentengku, engkau perlindunganku, Dia Allah yang besar. Nah, baru yang terakhir, yaitu kita harus mengalami sendiri mujizat Tuhan lewat pujian penyembahan. Waktu Saul kerasukan, Daud main kecapi, dia menyembah memuji Tuhan. Roh jahat ini keluar dari Saul. Artinya, saudara dan saya setiap pujian penyembahan, mintalah mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Ayo kita akan menyembah Dia beberapa waktu ke depan ini ya. Saya berharap tidak ada jemaat yang berdiam diri. Buka suara saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh, yang belum, saudara bisa bermazmur menyembah Dia. Mari kita angkat tangan kita menyembah Dia. Kami percaya Roh Kudus Kau ada di tempat ini. Oh, bekerjalah Kau dengan dahsyat. Kami percaya Kau selalu di sini. Oh, sakit penyakit, firman-Mu datang memberi kami kesembuhan yang sempurna. Kalau kami datang dengan segala kesusahan kami,
Firman-Mu datang untuk menghibur kami. Kalau kami datang dengan segala kekurangan kami, Firman-Mu datang untuk menolong memberkati kami. Apapun masalah kami, Firman-Mu lah jawabannya. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus yang menolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Wah, luar biasa ya. Sekali lagi shalom. Iya, kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Yesus bisa tolong saudara, bisa menolong saya. Saya sebagai gembala, saya minta maaf saudara ya, karena 6 bulan baru sekarang kesini ya. Tapi nanti Agustus saya datang lagi ya, karena memang masih ada kesibukan saudara ya. Jadi di Malang ini gereja kita baru 7 tahun, tapi puji Tuhan karena gedungnya kecil ya, cuma muat sekitar 800. Jadi sudah gak muat, kami buat sekarang 6 kali ibadah raya. Jadi jam 7 malam, nah ini sudah mau penuh lagi. Jadi mungkin nanti dibuat jam 9 ya. Kalau penuh lagi jam 11 malam. Biar nanti Pak Yaya dikirim ke Malang untuk khotbah jam 11 ya. Ya saudara, puji Tuhan juga masih ada pembangunan. Butuh energi besar ya. Jadi maaf, bukan saya tidak mau kesini ya, tapi nanti agak longgar saya akan kesini. Ya saya sudah bilang sama istri dulu sebelum pandemi, setiap bulan saya khotbah rata-rata 140 kali sebulan ya. Sangat sibuk. Tapi mulai Januari sekarang paling banyak mungkin 20 kali. Ya itu pun sudah di gereja kita, saya banyak tiap hari menolak untuk pelayanan. Karena saya ingin ya merawat jemaat saya ya, termasuk nanti di Pontianak. Puji Tuhan ya, saya senang di sini. Sudah 3 hari ini mulai Jumat ya, di rumahnya Pak Paulus. Waduh, kuenya enak sekali ya. Kemarin di rumahnya Pak Firman di Desa Kapur, ada lagi kangkungnya yang enak ya. Nanti saya datang dibuatin kangkung lagi ya. Puji Tuhan. Nah saudara, mari kita akan belajar hari ini ya. Kita hafalkan dulu ini 3M. Ini untuk perjalanan kita sampai meninggal. Ya ada banyak ajaran-ajaran ya di dunia ini, istilahnya filosofi yang baik. Dulu papa saya itu mengajari saya bersaudara cuma 4 ya. Kalau istri saya anak nomor 17. Banyak keluarga peternakan itu saudara ya. Jadi orang tua saya ini cuma SD kelas 2. Tapi mama saya nggak pernah sekolah, jadi buta huruf. Ya, jadi mama saya nggak bisa baca nulis. Jadi kalau ngajarin anaknya ini, sekarang saya baru tahu bahwa itu ada di Alkitab. Jadi kalau papa saya ngajak saya naik bis, terus sampai di terminal, itu air kerannya dibuka semua saudara, sama orang-orang. Terus papa saya gini, Ming, panggilan saya Miming, tutup itu air keran. Bukan punya kita pak. Buat apa ditutup? Gini, sini. Ini ya, lihat papa. Tutup. Ini sayang, airnya kebuang. Coba kalau punya kita. Ke sebelah lagi toilet, tutup. Ayo sini ikut lagi. Ada 6 toilet. Lupa ini bukan punya kita. Kamu tak ajari. Ini kalau punya kita gimana? Terus temboknya ditulis ya, I love you Midul. Papa saya bilang, ini gimana caranya bisa dibersihkan mestinya. Apa ini di terminal? Coba kalau tembok rumah kita diginikan. Jadi itu sebenarnya ngajarin kita sense of belonging, rasa memiliki. Banyak anak Tuhan tidak punya. Minjem sepeda motor, mumpung minjem, dibuat sembarang. Saya kalau minjem mobil, minjem motornya orang, boleh tanya istri saya akan cuci, saya isi penuh bensin, saya akan jaga baik-baik. Kenapa? Seperti milik saya. Ini sense of belonging. Anak saya pun saya ajari. Jadi saya gini, papa saya biarpun cuma lulus kelas 2 SD, tapi dia mengajari yang baik. Dulu saya punya pabrik
pakaian bayi. Tapi itu punya istri saya, karena saya ada usaha kayu. Jadi tiap hari gunting hilang. Kok bisa hilang? Gak tahu Bu. Nanti kalau akhir bulan stok opnam namanya. Itu dibongkar kain kaos, gunting itu sudah karat. Terus istri saya gini, loh ini loh, berarti kamu buang ini, maksudnya tidak dijaga. Tahu saudara bilangnya, ibu kan kaya, masa gunting gini marah. Jadi tidak punya rasa memilih, nggak bisa dipakai Tuhan, nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan bilang siapa yang setia perkara kecil, baru Allah kasih yang besar. Jangankan yang besar, yang kecil aja nggak bisa ya. Jadi itu filosofi ajaran. Terus papa saya ini karena miskin, dia sewa sama ketua diaken sebelah rumah. Ketua diaken di gereja saya, di desa saya Panarukan. Jahat luar biasa. Jadi saudara ya, kalau sandal ini masuk rumah saya, dilepas itu hanya beda sedikit aja, kena ke sebelah, sandal langsung dilempar ke tanah. Oh, berarti kelewatan guys. Tapi kalau dia punya sepeda motor, ditaruh di depan pintu rumah papa saya. Papa saya ya diam aja. Ya. Nanti kalau tukang babi datang, mama saya gini, jual apa? Sudah, kamu masuk aja. Nggak bisa beli kamu pasti, kamu miskin. Terus saya dengar, saya bilang sama papa saya, Pak, nanti besar saya bunuh dia. Tuh, jangan. Ya saya kan nggak ngerti dulu, masih SMP kelas 2. Pasti saya bunuh. Oh, jahat Pak. Saudara, papa saya selalu bilang apa? Jangan. Kita harus selalu buat baik. Saudara, satu waktu papa saya naik sepeda ya, 6 km dari rumah saya, bannya gembos. Itu jam malam seperti ini. Lewatlah dia naik motor. Kenapa? Iya gembos. Ayo naik. Langsung diikat rodanya, dibawa saudara. Saudara tahu sampai rumah, papa saya kumpulkan, saya bersaudara 4. Ayo kumpul sini, kumpul. Papa mau kasih tahu, mulai hari ini, katanya, orang sebelah ini harus ditolong, dibayi. Udah bisa Pak, dia jahat, dia bisa. Saya akan bunuh nanti. Papa saya bilang apa? Jangan. Kamu ya 1000 kali orang itu jahat, sekali baik, itu namanya cengli. Pernah dengar kata cengli? Wajar, umum. Itu umum, harus baik. Jangan orang 1000 kali berbuat baik, sekali dia tidak berbuat baik, kamu langsung pukul dia. Jangan. Sejak itu saya tahu, oh ini ajaran yang namanya cengli. Sampai hari ini saya masih bantu. Kasihan ya, anak menantu cucunya, hidupnya wah luar biasa. Sampai saya ambil taruh di rumah saya di Malang. Ini tangannya semua busuk. Saya bawa ke dokter. Saya ingat omongan papa saya, sampai mati harus dibantu. Jadi aja sekali. Saya lihat di Alkitab, oh benar. Ya, jahat dibalas jahat, itu dunia biasa. Baik dibalas jahat, ya baik dibalasnya jahat, itu iblis. Baik dibalas baik, itu dunia. Tapi kalau jahat dibalas baik, hanya Yesus yang mengajar, tidak ada yang lain. Makanya kita harus jadi saksi itu. Nah ini saya ajari 3M ini ya. Ayo kita hafalkan ya, 3M. M pertama, melihat dan mengimani. Apa? Dihafalkan loh ya. Nanti yang hafal saya ajak ke Israel, ya. Tapi saya ajak aja, enggak saya bayari ya. Kan cuma ngajak ya. Ayo coba M pertama. Apa yang saudara lihat? Iman. Bahkan saya belum punya rumah. Sekolahku Tuhan kasih saya rumah. Harus diimani. Baru M kedua, harus memiliki. Apa saudara? Memiliki. Iya, kita harus mendapatkannya. Itu caranya Tuhan. Kita punya 2 senjata firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oh iya, Allah bisa lakukan apa aja. Tapi yang spesial Yesus bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi saudara dan saya hari ini diizinkan oleh Yesus. Apa yang Allah bisa lakukan, kita juga bisa menikmatinya, bisa memilikinya.
bisa mendapatkannya. Itu M kedua, memiliki. M pertama apa? Ya, M kedua. Nah, sekarang M yang ketiga terakhir, menikmati. Apa saudara? Menikmati. Buat apa memiliki tapi tidak menikmati? Sebaliknya menikmati tapi tidak memiliki. Ya, di daerah Jawa Timur ada namanya Tretes, Trawas. Itu villa besar-besar karena udaranya dingin. Ada yang nampung 800. Saya kalau diundang retreat, kok besar ya villa ini? Saya tanya habis khotbah, Bu, siapa yang punya ini? Oh, orang Surabaya. Pak, di mana rumahnya? Bapak tidak tahu lah. Wah, enak ya, orangnya sering kesini. Enggak, Pak. Dia sebulan atau 2 minggu di rumah sakit, Pak. Jadi 2 minggu di rumah sakit, tidak bisa kesini. Yang enak kan ibu kalau iya saya enak, tiap malam saya bisa ganti-ganti kamar, Pak. Nah, ini dia cuma menikmati tapi tidak memiliki. Yang pemiliknya ya hanya memiliki, tidak bisa menikmati. Tapi saya berdoa malam ini nanti saudara dan saya memiliki dan menikmati. Oh iya, biarpun sederhana, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa mengalaminya. Nah, bagaimana caranya? Saya akan bawa saudara untuk yang satu ini, yaitu tentang iman. Tadi pagi saya sudah bicara, sekarang topik yang lain, tapi tentang iman. Jadi bulan depan Juli ada tema iman yang menghasilkan mujizat. Ya, tadi saya sudah terangkan, nanti sudah saya terangkan sebentar. Ada iman pengetahuan, ada iman yang menghasilkan mujizat. Ya, saudara yang sudah hafal ini, iman itu munculnya dari mana? Mendengar akan firman. Jadi ada dasarnya. Tambah, bukan cuma mendengar, membaca firman Tuhan. Jadi waktu saudara baca dan dengar, muncul iman. Iman itu hanya satu kalimat saja. Waktu saudara berkata, Yesus pasti tolong saya, itu sudah beriman. Jadi waktu saudara mempercayai bahwa Allah bisa nolong kita, itu iman. Nah, saudara-saudara, itu munculnya dari firman Tuhan. Jadi kalau saudara jalan-jalan suami istri, terus ngomong be pasangannya ya, wah ini ada rumah, ayo kita percayai kita bisa beli rumah. Terus saudara muncullah ayat yang pernah saudara dengar, pernah saudara baca. Yohanes 10 ayat 10b. Yesus datang bukan hanya memberi hidup, tapi hidup yang berkelimpah. Oh, saya mau diberkati berlimpah-limpah, saya bisa beli rumah ini. Saya percaya ini Tuhan. Itu iman pengetahuan. Jadi hanya cukup saudara dan saya tahu, oh itu namanya iman pengetahuan. Tapi waktu saudara melakukan, nah mulai datang, mulai tanya menawar, saudara mulai kerjakan, ada perbuatan, itu iman yang menghasilkan mujizat. Jadi saudara harus dilakukan. Iman kalau tidak dilakukan tidak bisa. Saya nikah sangat miskin. Istri saya anak nomor 17 juga miskin. Jadi miskin dapat miskin, memble. Susah. Pernah istri saya minta telur asin. Pak, aku kok pengen telur asin ya. Gak ada duit mah, cuma 150.000 rupiah ini. Ayo coba ke warung itu, berhenti ya. Berapa Bu telur asinnya? 300. Bu, saya punya uang 150, kalau separuh boleh? Nggak bisa lah kalau separuh, katanya ibunya. Terus nanti kalau kena angin ini kan kering. Terus siapa yang beli? Istri saya nangis, sampai sekarang masih ingat ya. Kalau anaknya makan nggak habis, ayo habiskan. Dulu mama pernah beli telur asin, nggak bisa loh, ya mesti dihabisin. Jadi saudara, waktu kami mulai terlibat di gereja, mulai firman kami dengar, mulai baca, kami mulai beriman. Kami mulai lakukan terus karena iman itu harus dikerjakan. Kami bisa menikmatinya, kami bisa memilikinya. Makanya hari ini saya ingin lewat firman Tuhan ini, nanti saudara dan saya bisa melakukan. Ya, apa yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Jadi waktu anak saya kecil-kecil, ya anak saya pertama meninggal, kedua meninggal, ketiga meninggal, ini yang keempat Yoel.
Jadi saudara, Yoel waktu itu ya mungkin masih umur 7 tahun ya. Adiknya Eva umur 6, Belin umur 3. Terus difoto sama istri saya. Ayo, cret. Ya, saya gunting gambar hati, saya taruh di album. Sampai hari ini masih ada. Saya tulis sambil nangis ya. Tuhan, saya pengen 3 anak saya nanti sekolah di luar negeri. Saya nangis karena saya dulu sekolahnya tidak bayar. Sekolahnya saya sekolahnya orang Madura. Ya, jadi saya bisa baca, nulis sambil ngomong 100%. Jadi bulan lalu hampir tiap bulan saya khotbah ke Madura. Ya bahasa Madura, saudara ya. Jadi saya tulis, kakak saya datang. Dia buka album. Hah? Kamu mau sekolahkan anak ke luar negeri? Mimpi kamu. Itu loh, teman saya punya toko, anaknya sekolah di Melbourne, bangkrut. Kamu 3 lagi. Dalam hati saya, iya betul juga. Tapi saudara, iman nggak kelihatan. Makanya tadi pagi saya bilang, iman itu saya tidak bisa lihat iman saudara. Ada di pikiran nanti saudara. Tapi percayalah, iman ini bisa meledak, bisa mengadakan mujizat. Saudara, puji Tuhan. Saya cuma hamba Tuhan. Ya, anak saya 3 ada di luar negeri, Yoel di Singapura. Ini 2 masih ada di Sydney, sudah lulus. Eva yang kecil, Belin namanya, ada di New Zealand mulai umur 16. Kadang saya kalau sekarang ya, aduh, sendirian loh perempuan umur 16 saudara di sana ya. Nah saudara, ternyata sekarang saya bisa cerita sama saudara. Oh bisa. Jadi saudara, hari ini nanti apa yang saudara inginkan, percaya itu akan terjadi asal saudara nanti kerjakan. Ayo kita baca ayat ini dulu ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Ini ya, Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Hah? Oh, ayatnya enggak bisa. Oke. Ayo kita baca kalau saudara bawa Alkitab ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Ya. Ayat 1 dulu ya. Sesudah itu ada hari raya apa? Orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ya saudara, hari rayanya orang Yahudi banyak. Ada Pondok Daud, ada Paskah, semua dipusatkan di Yerusalem. Sampai hari ini Yerusalem tetap menjadi pusat agama untuk 3 agama besar. Ya, saya Februari sama November itu ke Israel. Nanti kalau jadi ya November ini mungkin yang ke-53 atau ke-54 kali, saya lupa ya. Tapi 50 kali saya lebih ke sana. Jadi saudara, sekarang ada 3 agama besar yang lagi memperebutkan Yerusalem. Saya tidak bicara politik ya. Kalau saudara tahu ada gedung yang atasnya itu ada emasnya. Itu 60 kilo emas. Namanya Dome of the Rock. Itu ada di lokasi yang namanya, biar gampang ya, Masjidil Al-Aqsa. Ya, kemarin Februari saya masuk lagi ke sana. Di dalam itu ada batu hitam sebesar ini yang dipakai oleh 3 tokoh besar. Yang pertama Abraham. Jadi waktu Ishak mau dikorbankan, kepala Ishak itu dikasih batu ini. Jadi orang Yahudi bilang, ini bapak kami yang punya. Saudara, waktu Yakub dia tidur, mimpi, lihat malaikat naik turun surga. Dia tidur di batu yang sama. Nah orang Kristen berkata, bapak kami itu Yakub. Ya, jadi orang Kristen di dunia ini juga berharap tempat ini. Saudara kita, ya, waktu mau naik ke surga yang disebut Isra Mi'raj, dia juga kakinya dari batu ini baru naik ke surga. Jadi 3 agama ini saling memperebutkan. Nah ini pusatnya di Yerusalem. Jadi itu pengetahuan aja buat saudara ya. Di ayat 2 katanya di Yerusalem, di dekat pintu gerbang domba ada apa? Sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut apa? Bethesda. Ada 5 teras di Masra. Saya ini bicara Yerusalem lama ya. Jadi saudara, Yerusalem sekarang ada 2. Yerusalem baru, Yerusalem lama. Yerusalem lama itu yang ada temboknya sekarang.
Ya, tembok ini ada 8 pintu, saudara. Di dalam tembok ini sekitar 700.000 orang hidup. Jadi itu bertingkat, aneh. Di dalam gedung itu ya, saya gini, bisa ya? Ya bisa. Jadi ada 8 pintu, yang satu tertutup. Namanya pintu gerbang emas yang tertutup, Golden Gate. Nah itu di depannya itu semua kuburan, ya. Nah itu namanya Lembah Kidron. Itu kuburan semua. Satu kuburan yang paling murah itu 15 miliar uang Indonesia. Mahal ada yang 30 miliar. Kenapa? Karena semua agama akan percaya nanti Yesus ini Nabi Isa datang lewat sana, lewat pintu gerbang emas. Kalau Yesus lewat, ini yang mati bangkit semua. Itu yang dipercaya. Ya. Nah, di 8 ini ada satu namanya pintu gerbang domba. Sampai hari ini masih ada. Kolam Bethesda masih ada, tapi sudah rusak ya. Jadi kalau dari kolam Bethesda keluar, belok kanan dikit, ada lagi kolam, namanya Siloam. Jadi saudara biar tahu bedanya ya. Kalau di sini nanti orang yang lumpuh 38 tahun, yang Siloam itu orang buta yang sejak lahir. Ya, nah saudara di sini katanya ada 5 serambi. Jadi kalau saudara punya rumah itu depannya ada terasnya. Ini juga ada teras-terasnya, ada 5. Nah ayat yang ketiga, di teras-teras itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Waktu itu cuma didominasi 3. Ayo, 1 sakit apa? Buta. 2 timpang. 3 lumpuh. Kok tidak ada kolesterol ya? Kencing manis, tidak ada asam urat. Kalau stroke ada, cuma ada ditulis stroke, mati tangan sebelah, ya. Jadi ada di Alkitab. Jadi stroke sudah ada zamannya Yesus. Nah ini buta, terus apa? Timpang, lumpuh. Nah mereka ini katanya ayat 4 lagi nunggu. Jadi mereka mungkin ada yang bawa pegawai yang punya uang ya, megangin. Sewaktu-waktu malaikat itu turun dari surga, menggoncangin. Begitu goncang, siapa yang belum? Nah itu yang akan sembuh apapun penyakitnya. Jadi saudara, ini luar biasa. Sehari bisa 7 kali, bisa seminggu libur. Jadi mereka sewaktu-waktu saja. Nggak tahu, terserah malaikat Tuhan. Terus ayat yang kelima, nah ini saudara yang baca 2, 3. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya Iya. sakit. Nah jadi ada seorang bapak umur berapa? Sakitnya berapa tahun? Iya. Nggak tahu umurnya berapa. Kalau dia sejak lahir ya berarti umur 38. Kalau dia mulai umur 10 lumpuh berarti umur 48. Nggak tahu, nggak dicatat. Terus ayat yang ke-6, coba. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Jadi itu jalan raya ya. Jadi Yesus lewat sering lihat. Oh ini yang lumpuh ya. Terus saudara, Yesus cuma bilang gini, maukah engkau sembuh? Saya tanya saudara, normalnya ya, normalnya. Kalau orang ditanya ini sakit, maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Mau. Coba dia bilang, mau. Sudah, nggak ada ceritanya sudah. Selesai, pasti sembuh. Atau ya, enggak, saya nggak mau sembuh. Ya mungkin ada yang gitu ya. Atau tunggu dulu. Ya jawabannya kan cuma 3. Mau, nggak mau, tunggu ya. Iya kan? Ini maukah kau sembuh? Kan enak mestinya ya. Saya hamba Tuhan, pendeta, gembala. Ya kalau saya dipanggil jemaat, Pak, ini keluarga ada yang sakit. Oke, sebentar saya datang. Ya, sebelum saya ke sini ada jemaat yang kena kebakaran ya, meledak LPG-nya. Jadi 1:30 malam pas telepon, Pak ini kritis, sebentar tunggu. Saya sama istri datang, saya ke rumah sakit, saya ajak ngomong, saya doakan, terus saya pulang, terus saya mau tidur jam 1 mau tidur, saya masih doa, jam 2:04 telepon lagi, Pak sudah tidak bisa bernapas, ini tolong ya taruh di telinganya. Saya doakan lagi,
3 menit kemudian meninggal ya. Aduh, saya kepikiran ya, karena dia pelayan di multimedia. Baik sekali, masih umur 18 tahun ya. Jadi saudara, ini mamanya kemarin saya telepon, tidak apa-apa, kuat, yang saya kasih kekuatan saudara ya. Karena saya pernah kehilangan 3 anak saudara ya. Nah saudara, saya kalau dipanggil, saya cuma tanya, ini mau didoakan apa? Kan gitu ya. Karena yang bulan lalu ada jemaat yang papanya umur 83, sudah 8 tahun di kasur terus. Saya tanya, ini mau doa apa? Ya dia mungkin sungkan. Dia bilangnya gini, ya kehendak Tuhan yang jadi. Dalam hati saya, oh suruh berangkat ya. Ya saya bisi ya, Pak, ini sudah kumpul anak-anak semua, menantu. Silakan Pak. Wis, surganya sudah jadi. Kita ketemu di surga ya Pak. Ayo Tuhan Yesus memberkati ya. Tidak lama berapa hari, Pak, puji Tuhan sudah berangkat loh, ya kan? Nah, ini pendeta pencabut nyawa ini saudara ya. Jadi saudara kan cuma ngikutin aja. Nah, tapi kalau Yesus yang tanya, maukah kau sembuh? Ya coba orang ini mau, selesai. Tapi mari kita lihat ayat 7. Apa jawabannya? Tuhan, tidak ada orang yang apa? Iya, ke dalam kolam ini apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku maju ke kolam itu, orang lain sudah apa? Lalu pertanyaannya, maukah kau sembuh? Ini loh, udah ada yang bisa dorongkan. Kita kan sering kali seperti ini ya. Firman Tuhan datang ya, percaya Yesus bisa tolong. Kamu enak kalau ngomong, coba jadi saya kamu, ayo. Oh gini loh, dikasih tahu, ayo percaya Yesus bisa tolong. Ngomong aja ini. Ya makanya kita tidak banyak ditolong. Coba sekarang lihat ayat yang ke-8. Ayo, Pak Markus saja, suaranya keras yang membaca. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Iya, terima kasih. Nah ini saudara, perhatikan baik-baik 2 ayat ini ya. Yesus bilang gini, bangun, angkat tikarmu, jalan. Dia 38 tahun, sudah lupa jalan. Dia tidak pernah lagi menikmati namanya jalan. Kalau loh, dia mau protes, loh kamu siapa? Saya itu sudah 38 tahun, kok enaknya saya suruh bangun, suruh jalan. Loh bisa aja, tapi lihat ayat 9, ini yang saya suka, ini yang harus saudara pegang. Lihat ayat 9 ya. Ayat 9 perhatikan, pada saat itu juga apa? Jadi waktu Yesus ngomong ya, bangun, angkat tikarmu, jalan, dia langsung sembuh. Ini hebatnya Yesus. Nah baru sekarang pilihan terakhir. Karena dia sembuh, dia mau nggak berdiri, angkat tikarnya untuk jalan. Kalau saat itu dia bilang, enggak, saya tidak mau, karena dia rasa sembuh, dia tidak akan pernah sembuh selama. Tapi puji Tuhan, dia bangun, angkat tikarnya, dan jalan. Saudara, hari ini sebenarnya setiap Yesus memberikan firman, dia bertanggung jawab untuk melakukan firman itu. Jadi Allah tidak bisa berdusta. Dia kalau sudah ngomong, dia pasti akan lakukan. Makanya hari ini saya tidak tahu janji-janji firman apa, kerjakan aja. Ayo kita baca ayat yang disukai jemaat ya. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Yosua 21 ayat 45. Ini saudara hafalin ini. Yosua 21 ayat 45. Ya, saya minta lagi Bapak Markus, nah ini ya, untuk membacanya. Yosua 21 ayat 45. Ya, silakan Pak Markus. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Iya, puji Tuhan. Saudara bawa Alkitabnya semua, coba kata kaum Israel diganti nama kita masing-masing. Ini kalau saya ya, dari segala yang baik, coba segala apa aja yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Mimin. Ini kalau saya ya, nanti dipegang dadanya, yang punya dada ya. Nah ini, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya pasti terpenuhi.
Oh, puji Tuhan. Sekarang nama saudara, awas kalau pakai mimin ya. Saya ingatkan nanti lupa ya. Ayo coba, ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Dan ini Allah yang ngomong, bukan saya. Ayo kita mulai ya. 2, 3. Dari segala yang baik yang diberikan Tuhan kepada saya, tidak ada yang berhenti, semuanya terpenuhi. Iya. Pasar pindah di sini ya. Sekarang saudara saya tanya, apa janji Tuhan yang saudara terima? Ayo, pegang janji Tuhan. Nah saudara-saudara, nanti ada saatnya saudara gini, apa bisa ya? Jangan. Apa mungkin? Jangan. Tapi saudara berkata, ya dan amin. Nah, saya lebih lagi, ayo diangkat tangan kanannya, diangkat. Ya kita bilang, yes, oke, pasti. Yes, oke, pasti. Sebenarnya tiap kita terima firman, jangan dibantah. Yes, oke, pasti. Saya percaya itu akan terjadi. Harus gitu. Dulu teman saya, ya teman pemuda, kalau dengerin firman, nggak bisa kumpul gini. Dia harus cari di pojok, karena mulutnya ngomong terus ngomong teman saya. Jadi kalau pendetanya bilang, Yesus sudah siap, dia langsung, memang kau sudah siap, engkau aja, kau udah siap, kau hebat Tuhan. Saya lihat terus ini ngomong terus ya. Nanti pendetanya bilang, saudara jangan takut, jangan khawatir. Dia bilang, betul Tuhan, saya tidak khawatir. Kadang saya tenang, diam lah. Dia pegang saya di telinga saya gitu ya. Diam. Yes. Apa ini kok yes. Amin di Inggris kan. Amin. Ngomong Yesus tidak bisa. Jesus. Waktu Yesus tolong dia tidak bisa. Jesus tolong. Tapi saudara tiap bulan beli rumah, beli tanah. Ya benar ini. Kok bisa ya? Saya tanya, kamu loh kok bisa? Dia cuma jawab sederhana. Saya percaya, saya lakukan. Kenapa? Saya tahu siapa Tuhan saya. Nah ini penting. Jadi dia tidak pernah ragu karena dia tahu Tuhan kita pasti memenuhi. Jadi hari ini kalau saudara tidak pernah tahu siapa Tuhan, tidak pernah tahu siapa Yesus, bahwa dia Allah yang sanggup, yang bisa untuk melakukan keajaiban, saudara akan ragu terus. Saudara akan bilang apa bisa ya, apa mungkin. Tapi kalau saudara percaya, oh pasti bisa. Saudara, pembangunan gereja kita ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tiap bulan butuh sekian miliar. Kami tidak punya panitia pencari dana. Panitianya cuma 4. Ya, jadi dulu kalau rapat ada yang takut. Aduh Pak, nanti kalau tidak bisa bangun malu gereja kita. Kamu melayani yang lain aja. Ya Pak, saya mundur. Satunya lagi, nanti bisa roboh loh Pak. Kamu cari pelayanan lain. Jadi dia sekarang lain di yang lain. Jadi disampat. 1 Pak Andoko, ketua bagian pembelian. 2 Pak Sugiarto, ini wakil gembala di Malang ya. Pak Sugiarto yang di lapangan. 3 Pak Roy yang ngecek cocok enggak sama gambarnya. Yang keempat Pak Stefanus yang bagian urusan surat menyurat dan lain sebagainya. Pokok semua. Saya cuma 4. Bayangin bangun 10 lantai cuma 4. Saudara tahu 3 bulan lalu ya, bendahara telepon, Pak Samuel, ini uangnya di tabungan tinggal 620 juta. Terus kenapa Bu? Lu mau beli besi ini 1,2. Ya sudah Ibu berangkat aja ke BCA. Loh, ini tidak ada transaksi. Berangkat. Dia berangkat, saya doa, Tuhan tolong Tuhan, saya sudah bilang berangkat Tuhan. Oh Tuhan tolong ya. Berangkat saudara tahu di print. Berarti ada apa? Ada transaksi. 600 juta cuma ditulis setor. Sampai hari ini saya nggak pernah tahu siapa orang. Tapi saya tahu kotanya ya, cuma ditulis setor dari kota. Ya sudah. 3 hari lagi, Pak, ini 800 juta. 3 hari lagi 800. Ini rentang 6 hari, kurang lebih sampai 9 hari, 2,8 M. Ini baru saya cerita besi, ini belum ngecor dan lain sebagainya. Karyawan yang kerja tukangnya 80. Sehari 1 tukang berapa gajinya? Kalau saudara pikir kepala saya bisa pecah, diam-diam gini bisa pecah. Tapi saya tidak pusing.
Saya percaya Tuhan adakan mujizat. Sampai hari ini tidak pernah libur 2 tahun lebih. Berarti waktu kita melakukan, kita mempercayai Allah kita, Dia melakukan mujizat untuk kita. Jadi saudara jangan takut hari ini. Ayo kita mulai. Waktu saya mau bayar anak saya, karena sekolahnya namanya Licorden Blue ya, itu mahal di Sydney. Terus anak saya lupa, mestinya 3 bulan sebelumnya ngomong. Jadi ini kurang sekitar 3 minggu. Pak, maaf, aku lupa harus bayar uang semester. Berapa C? Dia kirim, saya kaget waktu lihat 00-nya. Banyaknya, mata saya sampai buram juga. Banyak, saya hitung. Aduh, ini dapat dari mana ini uang segini? Terus saya ini doa ya, Tuhan, ini sudah kurang hampir 3 minggu, ini gimana Tuhan tolong? Aduh Tuhan tolong. Ya tidak lama ada SMS masuk. Pak Samuel bisa doakan pabrik minyak saya. Saya jawab seenaknya. Oke, saya pendeta, saya doakan. SMS masuk lagi. Saya punya pabrik minyak seperti Pertamina, Pak. Oh ini ngebor berarti. Saya pikir minyak kelapa atau minyak goreng. Oh, hebat orang ini. Oh, masuk lagi SMS. Tolong Pak, harga minyak dunia ini sekarang 29 US dollar per barel. Tolong dinaikkan Pak. Saya ketawa baca ya. Kamu kira saya OPEC ya? Nah ini ada organisasi dunia namanya OPEC. Itu yang menaikkan turun atau menstabilkan harganya. Terus saya ngomong ketawa, ngalurin. Seperti ada suara ya. Kamu jangan ketawa ya. Elia itu dikirimi burung gagak loh. Sudah tahu Elia dikirimi burung gagak, makanannya apa yang dikirim? Roti sama apa? Sama apa? Daging. Tahu saudara makanan apa namanya ini sekarang? Roti dan daging? Burger. Elia loh 5.000 tahun lalu sudah makan burger. Kita masih pisang goreng pohong ya. Nah ini saudara ya. Kamu jangan ketawa. Oh ya Tuhan ya. Saya doa ya Tuhan ampuni. Oh pas Tuhan tolong orang ini mungkin invest rugi, kasihan Tuhan tolong harga minyak dunia naikkan Tuhan. 29 US dollar per barel naikkan Tuhan. Saya doa bener ini ya. Besok koran Jawa Pos jadi headline. Harga minyak dunia merangkak naik jadi 32 US dollar. Naik 3 dolar. Loh kalau dia ngebor 10.000 barel, loh sehari selisihnya 30.000 US dollar, setengah miliar. Oh saya gini, oh ini pasti doa saya ini. Oh saya klaim sendiri sudah ini pasti doa saya bukan OPEC ini. 2 minggu kemudian dia WA SMS waktu itu. Pak Samuel sekarang sudah jadi 42. Ini ajaib Tuhan. Oh dahsyat Yesus. Terus ditambahin lagi berapa nomor rekeningnya Pak? Waduh saya hafal saudara kalau nomor rekening. Saya cepat-cepat. Saya kirim. Sudah gitu 10 menit Pak saya sudah transfer. Saya telepon istri saya, Mah aku belum datang, coba di print buku BCA-nya. Sudah di print ya. Saya datang kaget. Kalau yang kemarin kiriman dari anak saya mata saya buram. Ini jelas. Saudara tahu jumlahnya seperti yang anak saya butuhkan. Saya gini, wah anak saya hoki ya, tuh beruntung kamu nak. Bukan buat saya, buat anak saya. Hebat Tuhan ya, dahsyat ya. Saudara tahu 3 hari kemudian koran Jawa Pos masuk lagi. Harga minyak turun dunia 33 US dollar per barel. Saya baca sambil ketawa ya. Oh Tuhan, puji Tuhan sudah ditransfer. Kalau enggak ini kan bisa batal ya. Jadi saya merasa itu dinaikkan untuk saya juga. Jadi saudara, kita sering nyanyi lagu ya. Kau selalu apa? Terus untuk menolongku. Tuhan punya banyak cara. Ada lagi lagu yang sering kita nyanyi ya. Dia buat jalan saat. Nah kalimat berikutnya. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Jadi saudara waktu kita mengerjakan bagian kita, Yesus itu bekerja tidak bisa dilihat oleh mata kita, tapi dia bekerja. Makanya hari ini nanti yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Oh ini tidak mungkin, Tuhan jadikan mungkin. Saya akhiri dengan kesaksian ya. Rumah saya 6 kali 6. Jadi waktu Yoel lahir 6 kali 6. Kecil sudah. Ya bayangin 6 kali 6. Jadi kamar
dapur, semua jadi satu. Saya gini, rumah saya ini sakti. Karena kalau ada pencuri tidak bisa sembunyi, pasti ketahuan. 6 kali 6 sudah. Terus kata istri saya, kok kecil ya Pak? Iyalah ketambahan anak. Doa Pak dari yang besar, ayo doa. Tuhan baik saudara. Ada rumah 200 juta. Terus saya ini datang naik sepeda. Berapa ini? 200. 90 juta lah. Tak boleh. Ya makasih ya. Saya nyata terpotong. Sebentar. Oke lah. Saya kasih sudah. Oh puji Tuhan. Waktu transaksi saya dengar Bapak ini pendeta ya? Oh bukan, saya cuma melayani. Gak apa-apa wes, potong lagi 10 juta per puluhannya ya. Jadi bayar 80. Puji Tuhan, pindah rumah. Mulai agak besar, saudara ya. 250 meter. Lahirlah anak saya kedua. Oh gak cukup. Ya wes kita doa, ayo jalan-jalan yuk. Saya naik motor sama istri. Rumah dijual 551 meter. Wah tantenya siram-siram. Berapa tante? 900 juta nyu. Oh iya tante, makasih. Loh, gak nawar? Enggak tante. Makasih tante. Gini nyu. Anaknya tante ini kena narkoba masuk penjara. 450 juta. Dipotong separuh. Enggak tante. Ayolah nawar lah. Ya kalau boleh 150 juta. Kamu ini gak niat kamu ini. Loh katanya suruh nawar. Ya wes gini tante 250 sudah. Ayo masuknya. Duduk ya di ruang tamu. Ada bapak-bapak dari Surabaya. Ibu ini berapa harganya rumah ini? Kan ditulis dijual besar ya. 350 juta. 450 juta. Terus dia nawar 350 cash ya. Wah kamu tunggu dulu ya. Ini sudah nawar duluan 250. Enggak sudah. Saya keburu saya pulang. Ditinggal 350 cash. Padahal sebelumnya saya bilang, tante 250 tapi saya bayar nanti 2 minggu ya. Ayolah tawar yang baik lah. Akhirnya jadi 300. Tapi saya tawar 290. Yang 10 juta saya minta untuk pajak sama notaris. Enggak. Tetap 300. Ya dah, boleh tante. Pakai uang muka enggak? Saya dengar kamu melayani di gereja ya. Iya tante, tapi bukan pendeta ya. Ya wes, terus tantenya gini. Mukamu ini kok bulat ya, seperti bulan ya. Banyak hoki ya. Soalnya tante ini berdarahnya di agama lain. Jadi wajah seperti kamu ini hoki. Nanti tante jual sama kamu, nanti tante diberkati. Oh puji Tuhan tante, saya bilang. Saya pulang. Ya itu saya nyanyi ya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. 2 minggu saya doa puasa gitu. Dari mana uang 300? Saya takut ya. Kurang 4 hari saya takut. Nyanyi terbalik. Yesusku biasa di luar. Biasa di luar. Saudara tuh saya ingat. Karena berapa hari lalu saya KKN. Terus ada satu bapak. Katanya ditolong Tuhan. Terus telepon. Pak Pendeta, saya terima kasih ya. Doanya saya dijawab. Kalau Pak Pendeta mau pinjam uang boleh ya. Kalau butuh. Wah saya ingat. Boleh enggak ya pinjam ya. Saya tanya teman saya. Oh boleh. Asal kamu bayar. Oh saya telepon. Pak, saya mau beli rumah ini. Berapa? 300 juta. Boleh pinjam. Terus cara bayarnya gimana? Kasih bunga dulu? Oh enggak, saya enggak usah bunga. Setengah tahun 50 ya. Setahun 100. Jadi 3 tahun lunas. Oke. Saya minta nomor rekeningnya. Saudara 6 bulan kemudian saya transfer 50 juta. 4 hari tidak ada kabar. Saya telepon istrinya yang terima. Saya tanya sudah terima uang saya. Loh, uang apa? Loh, saya kan utang 300 juta. Loh, jangan bayar. Tapi saya sudah masuk di perusahaan saya, tidak bisa keluar. Aduh, saya ini menyesal saudara ya. Kalau gitu saya telepon dulu ya. Aduh, saya ini penasaran, tidak bisa tidur semalam. Besok saya telepon. Kenapa? Kok saya tidak boleh bayar? Aduh, Pak Pendeta, waktu kami pinjam nih Pak Pendeta 300 juta. Seminggu kemudian kami untung 3 miliar.
Suami saya bilang, ini gara-gara minjemin pendeta itu 300 juta, makanya kita diberkati ya. Makanya saudara kalau mau diberkati pinjemin saya 300 juta. Ini pendeta Jurno kata ya. Terus saya, oh terima kasih ya. Dan di rumah saya itu kalau ditanya orang, ini pendeta kok rumahnya. Sekarang saya sudah bangun lagi 2 lantai. Jadi jemaat tiap hari saya kumpulin 5 lagi. Berapa ini? 50 juta. Ada yang nawar 75, 100. Oh tak gunting lah bemo ya, tak mau ya. Saudara, jadi saya selalu ditanya, ya bayar ngomongnya 50 juta. Ternyata Tuhan bisa lakukan apa saja. Saudara jangan takut. Ternyata sudah disediakan dan itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Firman apa yang saudara terima, kerjakan. Firman apa yang saudara baca, kerjakan. Karena itu akan terpenuhi. Allah berjanji pasti akan dipenuhi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, malam ini hamba-Mu ingin semua jemaat dalam nama Yesus, dengan iman mereka akan mengalami mujizat Tuhan. Waktu kami melakukannya, maka mujizat akan terjadi. Orang yang lumpuh 38 tahun, mereka sudah tidak punya pengharapan. Mungkin mereka sudah lupa dengan cara bangkit. Tapi waktu orang ini bangkit melakukan firman, maka terjadi mujizat. Malam ini juga mau berdoa dalam nama Yesus. Semua jemaat yang hadir sudah mengalami mujizat. Jemaat yang ikut online juga sudah mengalami mujizat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan, berapa banyak yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pendeta Samuel Sianto, gembala kita yang ada di Malang, sudah melayani kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bertanya, ada kali antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini? Kalau ada, boleh lambaikan tangannya. Nama Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan gembala menyapa dan News Betani Yestoya Pompliana. Shalom jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan, tiap hari Tuhan Yesus adakan mujizat untuk pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang 10 lantai. Ini baru ajaib, ini luar biasa, sebab hanya Yesus yang bisa melakukannya. Dan Yesus pasti menyelesaikan dengan sempurna. Ayo kita kerjakan bagian kita ya. Kita ada gerakan pembelian besi 1 kilo 11.000. Saudara boleh beri berapa aja, 10.000, 20.000, 100.000, silakan. Yang penting bagian kita dikerjakan. Yesus yang adakan mujizat. Pasti Yesus akan dimuliakan. Puji Tuhan. Gerakan pembelian besi luar biasa. Semua jemaat ya bisa terlibat semuanya. Saya senang. Ada yang kita berkorban 10.000, 20.000, 55.000. Tidak apa-apa. Saya tidak lihat jumlahnya. Yang penting saudara dan saya lakukan bagian kita. Yesus yang adakan mujizat. Nah, ini saya bersama Pak Oscar. Ini hasil pembelian besi 1 kilo 11.000. Nah ini ya sudah bersiap untuk lantai 4. Ayo semangat. Ya, saya berdoa biar ini menjadi tabungan yang subur. Kita bisa menuai 100 kali maksimal dan kita akan diberkati dan memberkati, diberkati dan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.
diundang kepada Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk hadir dalam ibadah raya Minggu yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore. Ibadah ini akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Seperti firman Tuhan di Keluaran 23 ayat 25 berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu." Mari Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk kita bersama-sama memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kita mempelajari apa yang menjadi kesukaan dan tidak kesukaannya Tuhan. Ajak semua saudara yang kita kasihi, sahabat, teman, semua orang-orang yang kita cintai untuk bersama-sama memuliakan Tuhan di hari Minggu. Kami menghimbau kepada seluruh keluarga besar Betani Yestoya Pontianak untuk tergabung di dalam FA atau Family Altar yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Untuk FA Blessing, FA Kasih, FA Youth dan FA Bipro diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam bertempat di gereja. Untuk FA Betania berada di Jalan Ketapang pada hari Selasa jam setengah 7 malam. Untuk FA Yeriko berada di Desa Kapur di Perumahan Mekar 2 pada hari Selasa pada pukul setengah 7 malam. Dan FA Yerusalem berada di Tanjung Raya, Perumahan Green Park Blok I, nomor 22 pada hari Jumat pada pukul 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu saudara-saudari bisa menghubungi para diaken dan para asar yang sedang bertugas. Di dalam FA kita bisa memiliki kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menyelesaikan seluruh ibadah raya kami yang kedua. Hamba-Mu berdoa, biarlah segala kemuliaan hanya untuk Engkau. Kami hamba-Mu yang melayani pekerjaan malam ini, diberkatilah kami berlimpah-limpah. Jemaat yang sudah berkorban mengembalikan persepuluhan di Betani Yestoya Pontianak, biarlah Tuhan Engkau memberkati sesuai janji firman-Mu. Jemaat dan juga para sponsor donatur yang sudah berkorban untuk pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang 10 lantai, biarlah Tuhan ini menjadi taburan yang subur dan Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Sekarang Tuhan, hamba-Mu berdoa semua jemaat yang hadir, baik yang onsite maupun yang online, diberkati berlimpah-limpah. Dan sekarang hamba-Mu memohonkan berkat untuk kami semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai malam ini sampai Maranatha sudah tanggal yang kedua, kita pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di ibadah berikutnya.